Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera kelas 8E yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Gimana? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat, Sehat Pak. ya. Asraf dan Kisah. Sudah berapa siswa yang masuk nih? Baru 10 ya. Baik, baru 8 orang ya. Kita lanjutkan saja sambil belajar. Mungkin yang lain belum pada bangun atau masih tidur ya, Bapak nggak tahu ya. Oke, anak-anak semuanya, sebelum belajar mari sama-sama kita berdoa dalam hati sesuai ajaran kita, sesuai keyakinan kita. Berdoa sebelum belajar mulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, silakan persiapkan alat tulisnya. Barangkali ada materi yang ingin kalian catat ya. Untuk hari ini, oh iya, sebelum kita membahas bab 3 tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Minggu lalu ada tugas ya, ada beberapa tugas untuk kalian waktu itu ya, untuk mengingatkan bahwa seberapa jauh pengingatan kalian setelah mempelajari pembelajaran tentang aturan atau norma. Itu ya kalau tidak salah ya. Yang Bapak suruh kalian untuk mengisi norma-norma yang ada di masyarakat. Benar nggak? Iya, Pak. Sudah selesai belum? Coba Kisah deh. Coba Kisah sebutkan satu aja. Nanti yang lainnya satu-satu. Nomor 1. Bisa dinyalakan Kisah kameranya. Halo Kisah. Kira-kira norma apa? Coba deh. 1. Norma agama. Sumber Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya dosa. Contoh perbuatan beribadah dan sedekah. Oke, nomor 2. Farel. Silakan Farel. Saya, Pak. Ya, Farel. Silakan nyalakan kameranya. Sudah, Pak. Norma kesopanan. Sumbernya dari hasil pergaulan masyarakat atau berasal dari adat masing-masing. Sanksinya hinaan, dikucilkan, dan diasingkan dari pungutan serta diasingkan. Contoh perbuatan menyapa tetangga jika bertemu di jalan. B. Tindakan tidak boleh berbicara ketika sedang makan. Udah, Pak. Kemudian Kaila. Kaila Putri, Pak. Ya. Kaila Putri. Norma keagamaan, sumbernya Tuhan Yang Maha Esa, sanksinya siksa di akhirat. Contoh kelakuannya, sholat sesuai dengan ajaran dan waktu yang ditentukan. Oke, terima kasih. Kemudian Nisa Almas. Norma kesusilaan. Sumbernya dari hati nurani manusia. Sanksinya penyesalan bagi pelanggarnya. Contoh perbuatannya berkata jujur, berbuat baik dan adil, dapat dipercaya, dan tidak memfitnah orang lain. Ya. Nomor berapa ya tadi? Nisa nomor berapa Nisa? Tadi saya nomor keempat. Coba Sena Prawira. Sena nomor 5 ya terakhir ya? Sampai 5 ya? Iya, Pak, sampai 5. Ada yang mau Adi Aksa bisa? Adi Aksa sudah belum? Adi Aksa? Iya, Pak.
Kameranya dibuka. Nomor 5 ya, Pak. 5. Norma hukum karena sumbernya karena kekuasaan, sanksi, hukum penjara, contoh perbuatan, korupsi. Ya, terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih sudah bisa menjawab, jawabannya sudah bagus ya. Kalian masih ingat salah satu norma-norma yang ada di Indonesia di masyarakat, hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, ya. Dan tentunya juga masih banyak yang lainnya. Apakah share screen Bapak sudah tayang di kalian? Terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sambil perhatikan ya, kita mulai bab 3. Bapak udah pernah ya minggu lalu udah ngejelasin ini belum? Sudah ya? Suara Bapak jelas nggak, Nak? Tinggal ya. Jelas, Pak. Oke. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ya, anak-anak semuanya. Jadi urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, ya, yaitu adalah hukum yang diakui oleh negara bangsa-bangsa lain, dan hukum ini tentunya menjadi salah satu sistem bagi negara kita, ya. Nah, ini urutan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Materi yang kita bahas ini di dalamnya ada tentang makna tata urutan peraturan, kemudian pembentukan peraturan undang-undang, kemudian ketaatan terhadap peraturan undang-undang. Ini materi yang terdapat di bab 3. Tujuan pembelajarannya yang Bapak harapkan ya, kalian bisa menata tata aturan undang-undang, memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan, memahami tata urutan perundang-undangan, dan nantinya ada mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. Baik, yang A, makna tata urutan aturan perundang-undangan di sini berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Jadi peraturan perundang-undangan ini, hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat, ya. Hukum itu mengikat semuanya tanpa kecuali, ya. Hukum mengikat tanpa kecuali. Hukum yang dimaksud adalah peraturan undang-undang berupa dokumen tertulis. Jadi undang-undang atau dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga negara. Siapa lembaga negaranya itu? Ya, yang berwenang adalah DPR, DPRD, Presiden, dan Gubernur. Ya, kalian harus tahu semuanya, anak-anak, bahwa pejabat atau lembaga negara yang membuat peraturan undang-undang, ya, di sini yang berwenang adalah DPR, DPRD, Presiden, dan Gubernur. Ya. Nah, di sini dalam hidup bernegara, hukum ini menjadi alat untuk menciptakan supaya apa? Supaya tertib. Ya. Kira-kira kalau ada hukum tertib nggak? Gimana coba kalau negara tidak ada hukum? Nah? Ya. Jadi hukum ini adalah alat untuk menciptakan supaya keadaan tertib dan memberikan keadilan. Nah, sekarang Bapak akan contohkan kalau hukum ini tidak ada di lingkungan sekolah. Coba, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh kalian kalau di sekolah itu tidak ada aturan? Atau di negara kita sendiri? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau di negara kita tidak ada hukum? Ada yang bisa jawab? Bisa coba? Siapa yang bisa jawab? Kisah bisa jawab? Kisah? Kejahatan merajalela, Pak. Oke, bagus ya. Kejahatan akan merajalela. Banyaknya masyarakat atau warga negara yang akan berbuat seenaknya atau berbuat semena-mena, ya.
Lalu berikut ada beberapa pengertian peraturan undang-undang dari beberapa tokoh nih yang terkenal ya. Menurut Bagirmanan, kemudian ada Suhino, kemudian ada Ahmad Hamid Asatimi. Nah, ini adalah beberapa tokoh yang memberikan pengertian tentang hukum atau perundang-undangan. Nah, menurut Bagirmanan yang paling atas menyatakan bahwa peraturan undang-undang adalah setiap putusan tertulis yang dibuat atau ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang memiliki fungsi seperti legislatif ya. Legislatif itu seperti apa? Legislatif itu seperti anggota DPR, MPR, DPRD itu anggota legislatif namanya. Sesuai dengan tata cara yang berlaku. Ya, itu menurut Bagirmanan. Yang kedua, menurut Suhino mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan ini adalah memiliki beberapa makna. Pertama, proses atau cara membentukannya. Cara peraturan perundang-undangannya di sini ada jenis tingkat-tingkatannya, ya, ada tingkat tertingginya, ya. Tingkat tertingginya apa kalau di Indonesia perundang-undangan itu? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tata urutan peraturan yang paling tertinggi. Dan menurut Suhino juga ada yang tingkatannya paling rendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan, ya. Kemudian yang ketiga, menurut Ahmad Hamid, ya, mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan ini sebagai semua aturan, ya, yang dibentuk oleh semua lembaga tertentu. Nah, lembaga tertentu, tidak semua lembaga bisa membuat perundang-undangan, ya, apalagi di Indonesia, ya. Dengan prosedur tertentu biasanya disertai sanksi. Jadi dibuatkan peraturan undang-undang dan di dalam perundang-undangan atau di dalam aturan undang-undang itu ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Ya. Itu sanksinya mengikat semuanya. Makanya hukum itu bersifat memaksa, ya, supaya masyarakat atau setiap warga negara dapat mematuhinya dan akan menjadikan suasana negara yang tertib, ya. Oke. Yang kedua, peranan peraturan undang-undang. Perannya seperti apa peran itu? Peran itu adalah biasanya yang berfungsi dalam peraturan perundang-undangan ini dapat kita lihat, ya, bahwa peraturan undang-undang bagi negara Indonesia menurut Bagirmanan ini, menurut Bagirmanan merupakan kaidah hukum yang dikenal, memberikan kepastian hukum, adanya struktur dan pembentukan dan pengembangan. Nah, ini adalah peranan peraturan undang-undang yang dijelaskan oleh Bagirmanan. Lalu yang ketiga, fungsinya menurut Bagirmanan, fungsi peraturan perundang-undangan ini ada dua, ada internal dan ada eksternal. Internal itu adalah fungsi hukum ketika hukum ini dilihat dari dalam, ya, dalam negara kita, ya, dan berkaitan dengan keberadaan peraturan undang-undang dalam sistem hukum suatu negara. Terus, nah, fungsi ini terdiri dari fungsi cipta hukum dan pembaharuan hukum atau integrasi dan kepastian, ya. Kemudian fungsi yang kedua eksternal. Fungsi yang kedua ini perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan dan stabilisasi kemudahan. Seperti apa sih hukum ini berfungsinya untuk perubahan bangsa Indonesia misalnya, atau untuk kemudahan ketika masyarakat mudah memahami aturan hukumnya, ya, tidak di fungsi eksternal ini. Nah, kemudian ada lagi menurut Seidman bahwa peraturan hukum ini juga memiliki dua fungsi, sebagai pernyataan efektif dan sebagai hukum yang menjadi sebuah langkah penting. Nah, ini adalah beberapa fungsi peraturan perundang-undangan menurut Aan Seidman, ya, dan yang tadi menurut Bagirmanan. Oke, yang keempat, anak-anak, tolong perhatikan. Yang keempat ini ada tata urutan perundang-undangan, ya. Tata urutan perundang-undangan di sini dari tahun 1966, ya, yang ada di pojok kiri. Nah, itu. Kemudian sebelahnya lagi tahun 2000, tahun 2004 dan tahun 2011.
ya. Nah, tata urutannya di sini artinya nomor 1 sampai nomor 6 tahun 1966 ini artinya urutan tertinggi itu nomor 1, ya. Tata urutan yang paling tinggi nomor 1. Nomor 1 ini tidak boleh dilangkahi oleh nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ya. Dan nomor 1 juga tidak boleh digeser, tidak boleh ada di urutan kedua, tidak boleh. Ya. Urutan kedua juga tidak boleh menjadi urutan pertama. Ya. Nah, kemudian perubahan yang kedua tahun 2000, ya. Tahun 2000 ini tetap urutan pertama undang-undang, ketetapan MPR, kemudian undang-undang, kemudian 4 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, nomor 5 peraturan pemerintah, nomor 6 keputusan presiden peraturan daerah. Lihat ya, yang tahun 1966 ini nomor 5 keputusan presiden, ya. Nah, di sini tahun 2000 keputusan presiden berubah menjadi nomor 6. Berarti ada tambahan di sini ya. Jadi dia turun. Lalu yang tahun 2004 ya. Tahun 2004 juga berubah lagi nih. Kita lihat ada perbedaan ya dari tahun-tahun yang berikutnya. Peraturan presiden jadi nomor 4 ya. Kemudian turun lagi nomor 5. Ini nomor 5 ini dibagi jadi kelompok A, B, C ya. Nah, ini tahun 2004. Lalu yang tahun 2011 ini undang-undang nomor 12 ya. Tahun 2011 1 undang-undang, 2 ketetapan MPR, kemudian nomor 3 undang-undang peraturan pemerintah, mengganti undang-undang, 4 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 peraturan daerah provinsi, 7 peraturan daerah kabupaten kota. Nah, ini urutan terakhir adalah tahun 2011 ya. Tolong kalian dipahami ya. Nanti ini mungkin bisa saja akan keluar ketika nanti ada soal-soal atau ulangan, baik penilaian harian atau penilaian akhir semester. Sampai di sini ada yang ingin bertanya dari tata urutan peraturan undang-undang? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kisah? Farel? Tidak, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas yang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini kan tata urutan tertinggi ya. Undang-undang ini merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Dan ini dijadikan sebagai acuan pembuatan peraturan lain di bawahnya. Ya. Undang-undang mengalami beberapa kali perubahan. Nah, ini materi muatan terkandung dalam undang-undang. Di sini ada memuat ketentuan susunan organisasi negara pemerintahan, memuat ketentuan tentang rakyat, memuat tentang identitas negara, bahasa, lambang negara, bendera, ya. Dan nomor 4 memuat jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Nomor 5 memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Nomor 6 memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental, ya. Nah, ini adalah materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang B, ya, tata urutan yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini adalah sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah, ya, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis, ya. Nah, TAP MPR. TAP MPR ini adalah ketetapan. TAP itu artinya adalah ketetapan, keputusan MPR. Tidak termuat dalam undang-undang. Istilah tersebut diambil dari MPRS pada sidang pertama tahun 1960. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR ini sebagai berikut, ya, memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan sebagai undang-undang dan memuat garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Ya, dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. Jadi setiap
perubahan yang diberikan oleh MPR itu harus melalui putusan dari Presiden juga. Ada 3 juga yang harus diatur dalam ketetapan MPR, yaitu memperinci secara lebih lanjut aturan yang ada di dalam batang tubuh undang-undang. 2, menjadi tempat wujud norma hukum yang berasal dari hukum dasar. 3, menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh undang-undang. Nah, ini adalah penjelasan mengenai atau urutan mengenai ketetapan MPR, ya. Lalu yang C, ya, ini tata urutan yang ketiga, undang-undang peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Nah, undang-undang di sini merupakan jabaran atau penjabaran langsung dari undang-undang tahun 1940 oleh DPR, ya, yang disetujui Presiden. Apa saja materi muatannya yang harus diatur? 1, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang. 2, perintah suatu undang-undang mengatur undang-undang. 3, pengesahan perjanjian internasional. 4, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. 5, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dan ada juga pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ya, Perpu ini adalah singkatan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Dan Perpu ini diatur dalam undang-undang pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Apa saja isinya? 1, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan. Ya, dalam situasi kegentingan itu harus memaksa. Contohnya apa nih? Kalau sekarang kita kaitkan ketika Presiden mengeluarkan peraturan perundang-undangan, misalnya seluruh masyarakat wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan, tuh contohnya, ya. Lalu yang kedua, Perpu juga harus dapat disetujui oleh DPR dalam sidang berikutnya. 3, jika Perpu itu tidak dapat disetujui DPR, maka Perpu harus dicabut, tidak sah. Tapi ya, jika Perpu mendapat persetujuan, maka Perpu tetap dijadikan undang-undang. Jadi harus mendapat setuju atau persetujuan dari DPR ketika membuat peraturan pemerintah. Nah, ini adalah penjelasan dari Undang-Undang Peraturan Pemerintah atau pengganti undang-undang. Lalu yang keempat, peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah ini isinya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan di sini peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan sesuai dengan undang-undang. Lalu contoh peraturan pemerintah di sini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010. Apa di sini peraturannya? Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, ya. Yang kelima, peraturan presiden. Nah, peraturan presiden di sini peraturan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan pemerintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, di sini peraturan presiden ini berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Materi ini melaksanakan peraturan pemerintah atau materi yang melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan. Ya, jadi presiden yang berhak memerintahkan semua lembaga-lembaganya dan bawahannya. Lalu contohnya apa? Dalam peraturan presiden. Nah, peraturan presiden contohnya yang tertuang dalam nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional, ya. Badan Pertahanan Nasional Negara Republik Indonesia. Nah, ini ya, aturan presiden yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh presiden. Kemudian peraturan daerah provinsi. Nah, peraturan daerah provinsi ini juga ada dalam perundang-undangan, ya. Ya, biasanya ini harus memenuhi persetujuan dari gubernur, dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah, ya. Nah, ketika DPRD membuat peraturan undang-undang, tentunya harus mendapat persetujuan dari gubernur setiap yang ada di daerah, ya. Ya, bisa dipahami anak-anak sampai sini? Jadi ada yang ingin ditanyakan? Halo?
Pasal 8E. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, kira-kira kalau DPRD itu singkatannya apa ya? Ada yang tahu? Dewan Perwakilan Rakyat, Pak. Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kalau DPRD itu pimpinan tertingginya siapa ya? DPRD. Kalau DPRD itu ketika membuat undang-undang itu harus melalui persetujuan siapa? Kira-kira. Tadi yang udah barusan Bapak bahas. Siapa? DPRD. DPRD itu harus ketika dia membuat peraturan undang-undang, ya, harus melalui persetujuan dari gubernur, ya. Oke. Ini tayangan laptop Bapak tiba-tiba mati. Maaf ya. Oke. Berikutnya nah, ada juga pembentukan peraturan undang-undang ya yang ditegaskan dalam pasal 5. Di sini dalam penjelasannya screen Bapak nggak terlihat ini ya? Iya Pak, nggak ada bahasa screen-nya Pak. Sebentar. Layarnya tiba-tiba mati. Nggak muncul nggak? Udah muncul belum? Belum, Pak. Belum Pak. Nah. Masih loading. Udah muncul? Ada, Pak. Nah, ini tadi kita yang F ya. Peraturan daerah provinsi. Jadi peraturan daerah provinsi ini juga ketika dalam membuat peraturan atau membuat perubahan dalam peraturan undang-undang itu harus dilakukan oleh dan itu dibentuk oleh DPRD ya. Jadi kalau di daerah itu ada DPRD. Tapi kalau di pusat ya di ibu kota itu namanya DPR ya. Itu tingkat menyeluruh. Tingkat pusatnya adalah DPR, tapi untuk tingkat daerah ada DPRD ya yang yang membuat perundang-undangan provinsi daerah. Lalu contohnya di sini dalam peraturan provinsi ini nomor 1 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ya. Administrasi kependudukan warga negara. Nah, di setiap provinsi Jawa Tengah. Di provinsi Jawa Tengah ya benar. Lalu yang G, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, ini peraturan daerah kabupaten kota ini merupakan peraturan undang-undang yang dibentuk oleh DPRD ya, kabupaten atau kota ya dengan persetujuan. Persetujuannya siapa di sini? Kalau di kabupaten, nah itu adalah bupati atau wali kota. Kalau di kota wali kota, tapi kalau di kabupaten namanya bupati. Nah, itu adalah pimpinan wilayah atau pimpinan daerah kabupaten ya. Oke, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, itu adalah penjelasan mengenai bab ketiga ya, yang tadi Bapak jelaskan mengenai tata urutan peraturan undang-undang, kemudian pengertian peraturan perundang-undangan nasional, ya bisa dipahami semuanya, ya, apakah bisa dipahami, ya,
Anak semuanya bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, intinya kita semua harus bisa menjalankan atau mewujudkan sistem hukum nasional, mentaati ya, dan memahami apa isi dari peraturan perundang-undangan nasional ya. Dan kita juga selalu mentaati aturan ya, aturan hukum atau negara hukum di Indonesia yang sudah dinyatakan dalam undang-undang negara Republik Indonesia ya, sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Apa isinya? Yaitu adalah isinya tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, ya, sebagai negara hukum kita harus patuh dan menjalankan semua ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita dukung. Ya. Kalau kita ingin negara kita aman, damai, tertib, kita harus bisa menjalankannya dengan baik. Kita harus bisa menjaganya. Ya. Tidak boleh kita melanggar, tidak boleh kita tidak menjalankannya. Karena ini harus dijalankan dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang Indonesia ya. Dan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan ini juga sudah ditegaskan ya. Sudah ditegaskan dalam pasal 6 ya tentang perlindungan, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan ya, tentang keamanan, kesamaan kedudukan, memberikan keadilan, keseimbangan, dan sebagainya. Jadi, itu saja yang bisa Bapak berikan. Ada yang ingin tanyakan, Pak, sekali lagi? Nana? Kalau tidak ada, silakan kalian ambil bukunya. Buku buku latihannya, boleh di itu. Nah, oke. Nah, di sini ada lembar kerja, ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat lembar kerjanya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Nah, Pak. lembar kerja ini silakan nanti kalian buat ya. Ini kalian perhatikan dulu cara kerjanya. Nah, di sini kalian harus memasangkan dengan membuat garis ya. Nah, garis ini adalah contohnya hierarki peraturan undang-undang. Jadi sesuai dengan peraturan undang-undang di sini. Misalnya di sini nomor 1 ya. Disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Nah, kira-kira ini apa nih yang termasuk ke dalam kategori peraturan pemerintah atau perda provinsi atau perpu atau peraturan presiden atau undang-undang ya. Kalian tinggal buat garis lurus ya, garis lurusnya kemana nih, ke ini, ke samping atau ke bawah ya, atau ke undang-undang ya, dan nomor berikutnya juga sama. Bisa dipahami nggak ini? Paham nggak maksudnya? Ya, pasangkan dengan cara membuat garis ya. Dan yang kedua, yang B juga sama. Pasangkan dengan membuat garis. Nah, ini kesadaran daripada hukum ya. Misalnya nomor 1 nih, pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Nah, ini termasuk ke dalam indikator mana? Indikator yang mana kesadaran hukumnya? Apakah yang pemahaman atau sikap atau pengetahuan hukum atau perilaku? Tinggal dibuatkan garis lurusnya. Ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ini ada 2 ya, A dan B ya. Silakan kalian buat di Word ya, di Word, di Microsoft Excel ya. Kalau tidak bisa membuat ininya, dicoba atau diketik aja ya. Misalkan ini kotaknya ya. Ya, nanti akan Bapak share di grup ya, di grup kelas. Oke. Nanti akan Bapak share, kalian buat di Microsoft Word atau Microsoft Excel kalau bisa. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya, ini ada 12 orang yang masuk. Bisa atau nggak ada kabar. Ini sudah Bapak rekod, jadi anak-anak yang tidak bisa hadir, kalau dia bilang, aku hadir Pak, ada buktinya, yaitu rekaman.
Oke, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan kalian kerjakan, masih ada waktu ya. Masih ada waktu untuk mengerjakan. Boleh di Word, boleh di buku. LK-nya nanti dikasih nama kelas ya. Kalau sudah nanti akan Bapak buatkan folder di Google Classroom ya. Nanti semua jawabannya kirim di Google Classroom. Nanti akan Bapak buatkan. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini soalnya akan di-share di grup ya. Ya.